Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nura Safitri dari kelas 4A dengan NIM 2021D1B022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Basic dan cara pengaplikasiannya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Ari Ramadan Hidayat, STM Engineer. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Visual Basic. Nah, mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, Visual Basic adalah pengembangan dari bahasa komputer basic. Bahasa basic diciptakan oleh Profesor John Kameny dan Thomas Engelkers dari perguruan tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Bahasa program tersusun rapi dengan bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh para programmer untuk menulis program-program komputer yang sederhana yang juga dapat berfungsi sebagai pembelajaran nih bagi konsep dasar pemrograman komputer. Nah, sejak saat itu versi basic yang dikembangkan untuk digunakan pada berbagai platform komputer ada banyak seperti Microsoft QBasic, QuickBasic, GW Basic, IBM Basica, sama Apple Basic, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan waktu, mulai dari 20 Mei tahun 1991, Microsoft merilis Visual Basic versi 1.0 untuk Windows di Windows World tahun 1991, tentunya di Atlanta, Amerika Serikat. Nah, programmer dapat membuat antarmuka pengguna dengan mudah. Pembuatan aplikasi bisa lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya agak-agak ribet, di sini versi lebih berkembangnya, versi lebih mudahnya. Nah, terus bisa ditulis dengan programmer untuk memberikan aksi terhadap event dari pengguna. Sampai pada tahun 2002, tepatnya pada 13 Februari, Microsoft mengumumkan kemampuan dari Visual Studio Net versi akhirnya. Seperti yang kita ketahui sekarang, Visual Basic 6.0. Nah, Visual Basic kan bahasa yang mendukung program berorientasi pada suatu objek. Nah, dapat mempermudah kita untuk meletakkan komponen-komponen yang kita inginkan pada form desired. Visual Basic langsung menyediakan ada jendelanya atau Windows Code yang dapat dilengkapi dengan mudah nih. Nah, pertama kita akan mempelajari bagaimana sih cara Visual Basic dan bagaimana cara untuk mengamati apa yang ada di jendela from desire tersebut. Selanjutnya, perbedaan penulisan operasi, relasi, dan logika antara matematika dan visi Visual Basic ini, serta bagaimana cara penulisan fungsi sederhana, dan pada akhirnya kita dapat membuat suatu proyek program sederhana yang akan kita pelajari pada video kali ini. Check it out. Baik, yang pertama sebelum kita memulai untuk mengaplikasikan dari Visual Basic ini, kita harus mengenal dong aplikasi ini bagaimana dan visualisasi dari aplikasi Visual Basic. Di sini kita masuk di standar 8-nya dulu. Ini untuk memulai dari Visual Basic. Oke. Untuk memulai program ya, kita tekan standar lalu tekan oke. Nah, masuklah kita ke project 1, form 1. Di atas sini ada menu toolbar dan di bawah sini ada menu-menu juga yang harus kita ketahui untuk sebagaimana fungsinya agar kita dapat membuat aplikasi yang baru. Mulai dari menu toolbar yang di atas, menu bar yang di atas, yang pertama ada menu bar, main toolbar, object browser. Yang pertama ada main toolbar. Main toolbar digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cepat. Nah, terus jendela project berisi gambaran dari semua modul yang terdapat dalam aplikasi yang telah kita simpan secara kelompok atau berurutan berdasarkan nama ya. Terus ada jendela from desire. Jendela ini merupakan tempat untuk merancang user interface dari aplikasi tersebut. Terus ada jendela toolbox yang berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menggambar user interface, sama jendela kode
untuk tempat bagi untuk menulis codingannya. Nah, ini contohnya jendela kode untuk menulis codingannya di sini. Oops. Nah, ini dia. Di sini kita dapat menulis codingan-codingan yang akan kita aplikasikan nantinya. Terus kan kita aplikasikan nantinya. Kok hilang ya? Dan setelah itu ada jendela properties untuk daftar properties objek yang sedang kita pilih. Ada jendela color palette, ada jendela from layout. Nah, setelah itu ada toolbox. Tombol-tombol yang ada di samping ini namanya toolbox. Nah, di sini ada pointer, picture box, label, text box, frame, command button, checkbox, option, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi dari pointer seperti yang pertama tadi, ini tuh bukan suatu kontrol ya, ini tuh digunakan untuk icon ketika kita ingin memilih kontrol yang berada pada form. Nah, ini tuh ketika kita ingin memilih kontrol yang berada pada form, ini namanya pointer. Sedangkan picture ini itu berfungsi sebagai kontrol yang digunakan untuk menampilkan image atau grafik suatu format seperti BMP, DIB, icon, PUR, WMV, dan lain sebagainya, JPEG gitu. Pokoknya gambar-gambar yang ingin kita masukkan ke dalam program kita, yang ingin kita buat di sini contohnya. Nah, yang ini nanti kita bisa masukkan gambar misalnya ya. Bisa kita masukkan gambar. Salah satu contohnya nih misalnya di sini saya dapat contoh, kita stop sharing dulu. Contoh dari gambar yang kita gunakan dari contoh dari picture tadi dapat kita lihat pada contoh berikut. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman, sebentar. Oke, saya akan mulai sharing. Nah, ini salah satu contohnya nih teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, nanti hasil dari codingan kita itu dapat berupa seperti ini setelah kita memasukkan codingannya, setelah kita memasukkan toolbar-toolbar yang ada di samping tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, picture tadi dapat kita gunakan seperti ini. Nah, untuk membuat grafik dan lain sebagainya, ini bebannya. Oke, ini salah satu contohnya ya. Kembali ke laptop. Sebentar. Sharing lagi pada contoh soalnya. Nah, di sini kita bisa langsung cut aja kalau mau ganti. Nah, di sini juga ada beberapa, ada picture box, ada frame, terus ada command button, checkbox, dan command button ya. Command button yang pertama itu merupakan kontrol yang hampir ditemukan pada setiap form yang dapat digunakan untuk membangkitkan event proses tertentu ketika pemakaian melakukan klik. Ada checkbox, option button, list box, combo box, dan lain sebagainya. Nah, pada pengoperasian matematika itu dapat mempermudah kita ketika kita menggunakan si aplikasi Visual Basic ini. Nah, seperti itu. Salah satu saya akan menjelaskan langsung saja ke salah satu contoh sederhana dari penggunaan Visual Basic tersebut. Yang pertama, mana dia? Oke. Yang pertama di sini kita dapat membuat suatu contoh Visual Basic yang sederhana. Bagaimana cara kita menghitung, bentar.
bagaimana cara kita menghitung suatu segitiga ya, kayak seperti tinggi alas, tinggi, terus bagaimana cara kita menghitung luasnya. Ini pertama kita bisa gunakan label. Label ini untuk kita menulis di sini ya. Dapat dimasukkan sebuah tulisan apa nanti. Bentar. Ini label 1, label 2. Lalu di sini bisa kita masukkan di sini captionnya. Mana caption? Kita lihat captionnya dulu. Nah, di sini kan captionnya masih label 1 kan, karena itu tulisan yang ada di dalam kotak ini. Nah, ini bisa kita hapus. Setelah kita hapus, masukkan panjang alas. Apa yang kita butuhkan, rumus apa yang kita butuhkan di dalam sebuah persamaan matematika untuk mencari alas ya. Sini kita dapat masukkan panjang alas ya. Panjang alas. Oke, nah ada nih terlihat tulisannya panjang alas. Setelah itu, yang keduanya dapat kita taruh tinggi. Tinggi. Oke, sini dapat ditaruh sama dengan ini udah simpel aja. Tinggi sama dengan. Setelah itu kita dapat membuat suatu text box. Text box ini nanti gunanya kita dapat menaruh suatu angka di sini untuk diperhitungkan. Nah, di sini nanti kita bisa ganti-ganti di aplikasiannya nih. Nah, sini dia. Nah, di sini teksnya ini kita lihat teks ini bisa dihilangkan. Di sini teks 1 juga bisa dihilangkan. Nah, jadilah dia seperti ini. Setelah itu ini baru kita buat visualnya dulu ya, visualnya. Nah, baru kita cari mana dia? Nah, command button ini berfungsi untuk tadi seperti yang saya jelaskan. Ini tuh kalau bahasa lebih mudahnya itu tombol perintah yang akan kita lakukan. Nah, seperti ini. Tombol perintahnya kini sini kita bisa memberikan caption hitung ya, karena memang tujuan kita membuat ini untuk menghitung. Sebentar. Oke, hitung. Nah, setelah itu, kita belum bikin hasil luasannya ya. Kita bikin di sini label 1 lagi, terus di sini apa namanya ini text box-nya 1 lagi. Di sini kita bisa tentuin berapa luas dan di sini dapat nanti ada hasilnya. Nah, ini salah satu contoh visualnya ya. Ini untuk kita menghitung berapa luasan dari segitiga. Dari luas segitiga ya. Nah, di sini udah nih visualnya. Coba kita running. Nah, ini hasilnya nanti yang akan muncul untuk pengoperasiannya. Di sini kalau kita tekan hitung, nah ini kan bisa kita tekan nih tombol ini. Kalau kita tekan ini nanti masukkan berapa di sini 23, masukkan berapa di sini 23, misalnya di sini 22, tekan hitung, nanti hasilnya akan keluar di sini. Nah, kenapa ini nggak keluar? Karena kita belum menaruh codingannya. Nah, untuk menaruh codingannya bisa tekan di sembarang aja, taruh di sini, klik 2. Nah, ini tadi project 1 tempat codingannya itu jendela codingan kalau nggak salah. Nah, pertama setelah kita melakukan apa namanya itu visualisasinya tadi, kita kan sudah lihat pertama dari formnya. Tinggal kita masukkan pertama yang harus kita lihat ya dari semua ini kita harus lihat nih ininya udah sesuai ketentuan belum yang ininya nih. Apakah apakah ini label 1 atau apa kita nanti mau taruhnya, kita harus lihat dari formnya dulu.
Nah, formnya bisa kita kasih caption luas segitiga. Formnya ini bisa kita kasih captionnya itu luas segitiga ya, karena kita menghitung luas segitiga. Luas segitiga. Nah, nah di sini nih dia jadi judulnya nih, judul besar di sini luas segitiga. Oke, nice. Setelah itu kita perhatikan label-labelnya. Kita perhatikan labelnya. Di sini kan ada label 1, label 2, label 3. Pernah kita perhatikan label 1 sama dengan panjang alas. Di sini kan ada label 1, ini label 1, panjang alas, namanya label 1, captionnya panjang alas. Oke, sudah betul. Terus yang kedua kita harus lihat text boxnya. Teks. Nah, ini text boxnya yang ini. Kita lihat nih namanya, oke, satu, teks satu, namanya aja yang kita lihat teks satu, terus captionnya dihilangin, nanti label 2-nya taruh tinggi, label 2-nya taruh captionnya tinggi, terus label 3-nya taruh luas, label 3 luas, text box 1, text box 2, text box 3. Nah, ini text box 3. Setelah itu kita masuk ke codingannya. Masuk ke codingannya. Oh, kita pertama kita ini private sub ya. Komen 1. Kita private sub komen 1 teks. Nah, dari sini ya. Private sub komen 1 di sini kita tulis codingannya yang pertama. Karena kita akan mencari dari teks 3 ini, yaitu hasil dari luas, berarti kita tulis dulu rumusnya. Teks 3 dikali teks ini rumusnya ya, teks 3 dikali teks 3 titik teks, ini bukan dikali ya, ini titik teks, sama dengan ini bukan dikali ya guys, sorry maaf tadi salah, ini teks 3 titik teks, baru kita masukin, ini maksudnya luas tadi, ini nama codingan dari luas yang tadi, sama dengan kita tulis teks 1 titik teks, agar bisa terbaca codingannya ini harus kita tekan ya guys ya. Nah, titik teks, baru dia dikali mana tadi kali? Oke, dikali, sederhana saja. Nah, ini contoh bahasa codingan dari kali itu bintang ini ya. Teks 2, kenapa dikali teks 2 lagi? Ya kan ini, kan rumus dari luas segitiga itu kan. Ini panjang alas dikali tinggi dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Itu kan rumus segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Berarti teks 1 dikali dengan teks 2. Teks 2 titik teks dibagi lambang bagi itu sama aja ya, garis miring 2. Nah, n sub ini untuk mengakhiri suatu perintah dari codingan yang kita bikin dari program. Nah, selesai itu kita mau apa ini? Sudah kita bikin apa codingannya, sudah kita bikin perintahnya, kita akan mengecek apakah dia dapat berfungsi atau tidak bisa di sini ya, di run di sini, atau bisa juga cara cepatnya seperti tadi di sini. Kita masukin angka, misalnya ini 2, ini 4. Bismillah kita hitung, keluar dia 4. 2 kali 4, 8 nih. Keluar dia kan. Ini kan, ini codingannya, ini contoh apa sih namanya visualisasinya. Nah, ini codingannya. Codingannya gampang aja. Teks 3 dikali teks. Ini kan teks 3 nih.
ini teks 3. Teks 3 dikali teks artinya luas sama dengan teks 1 dikali teks satunya kan ini panjang alas tadi kan, kita tulis teks 1 titik teks, dikali bahasa kedua teks 2 titik teks, berarti 2 dikali 4 dibagi dengan 2, dapatlah hasilnya 4. Seperti itu, simpel saja. Itu adalah salah satu contoh sederhana dari pengaplikasian suatu Visual Basic. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Unsur makola wala tanzur mankola. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat, guys. Bye-bye.